Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review di penggunaan saya di ROM Magic yang terbaru yang 14.0 dan ada updatean lagi yang versi keduanya ya. Tapi saya di sini masih pakai versi yang pertama guys. Kenapa? Karena saya ngelihat di versi yang pertama sama yang versi kedua itu cuma ada updatean fix bug di kamera di bagian depan untuk di flashnya doang ya. Jadi nggak ada updatean yang selebihnya selain itu doang. Dan karena saya memang sudah terlanjur install ya sudah nggak masalah ya, karena memang perbedaannya cuma di kamera. Dan karena memang cuma fix dari flash untuk di kamera depan, jadi saya biarin aja ya, karena sudah terlanjur juga saya install di versi yang pertama. Males buat download lagi karena memang untuk performa dan yang lainnya sama aja. Bukan berarti nggak ada perbedaan, jadi perbedaannya cuma di flash kamera depan. Dan sekalian saya pengen liatin sih benar nggak bugnya, dan saya pengen tunjukin bug yang di versi yang pertama dan di versi yang kedua harusnya nggak ngebug lagi untuk di flash untuk kamera depannya ya. Dan mudahan kalian semua pakai yang versi keduanya biar nggak perlu download flash lagi ya untuk di Magic ini. Dan kebetulan juga baterainya sudah lowbat nih guys, ini 18% untuk di pemakaian saya. Di sini saya pakai sambil ngegame dan sosial media ya, streaming ya gitu-gitulah. Dan di sini dari aplikasi nggak terlalu banyak saya install sih sebenarnya. Oke, dari aplikasinya sudah ada radio dan aplikasi-aplikasi standar juga sudah ada kayak musik. Perekam layar, di sini perekam layar saya juga sudah tes ya dan masih normal. Di sini bisa sampai 60 fps ya, lumayan bisa ngegame, ngerekam sambil ngegame. Dan di sini saya pernah cobain pakai suara dari internal, suara sistem. Jadi suara dari HP-nya bisa masuk ya kalau kalian pakai suara sistem ini. Dan kalau kalian mau sambil ngomong pakai yang mikrofon aja guys. Jadi kayak gitu ya. Untuk di screen recorder masih aman, nggak ada kendala. Dan di recorder suara ini settingannya standar aja ya untuk rekam suara doang. Jadi kayak gini guys untuk rekam suaranya. Dan di aplikasi yang lainnya standar aja. Saya ngegame di sini juga pakai PUBG Mobile ya untuk sambil ngegamenya. Dan dari CPU Z nya kita lihat di sini clock speednya 196 dan ini pakai kernel dari extended yang terbaru guys. Jadi extended itu nggak ada yang OC ya. Dan yang lainnya GPU-nya sudah standar sih, bagus ini 512 karena rata-rata GPU 512 aja ya buat semua kernel, custom kernel, jadi nggak ada yang beda. Dan kita coba lihat di kameranya aja langsung guys. Oke, dari kamera sih kilas ini masih aman ya. Untuk kamera ada AI dan ini sebenarnya settingan yang standar semua, ini nggak ada yang beda sih dari kamera MIUI. Jadi ini kamera bawaan yang standar ya. Dan ini di ROM yang kamera MIUI 11 ini guys ya, base-nya MIUI 11 yang punya kameranya. Kalau yang MIUI 12 tuh beda lagi ya, beda file karena beda. Dari bug-nya juga beda sedikit ya, saya jelasin dikit lah di sini ya sebelum kita lanjut. Jadi kalau di base yang MIUI 11 untuk kameranya tuh, dari kameranya tuh bisa banyak kayak bisanya kayak di watermark masih normal, dan kameranya bisa sampai 20 MP katanya ya. Dan yang lain-lainnya sih masih normal, potret juga bisa, semua fiturnya bisa. Dan kalau di MIUI 12 tuh kameranya untuk kamera belakang tuh cuma 5 MP doang untuk resolusinya. Dan mode potretnya katanya nggak bisa juga ya untuk mode potretnya, dan watermark nggak bisa, dan lebih recommended pakai Gcam kalau di MIUI 12 kameranya untuk di ROM Magic ini. Tapi di sini saya pakai yang MIUI 11 yang versi kedua updateannya, tapi saya pakai yang versi 1 ya karena cuma beda dari flash. Dan sekalian saya bakal tunjukin bugnya yang di fix di updatean yang kedua. Dan kita dari kamera ini standar aja, video bisa, portrait juga bisa ya. Tapi kalau di kamera MIUI 12 tuh portraitnya nggak bisa katanya guys. Dan untuk sekilas sih normal aja dari sini ya. Dan ini yang paling ngebugnya nih guys, nah di kamera ini. Jadi kalian bisa lihat untuk di kamera ini dia masih ngebug ya. Jadi kayak gitu, flashnya nyala walaupun di sini off ya, walaupun off tapi flashnya tetap nyala guys. Jadi kayak gitu.
Ini masih ngebug untuk di kamera untuk versi yang pertama, dan kalau yang kedua sudah fix. Bugnya cuma nggak bisa dimatikan untuk flashnya doang ya, tapi selebihnya masih bisa untuk foto-foto sih yang saya cobain guys. Dan yang lainnya standar aja ya. Oke, dan di settingannya ini kayak gini ya, dan ini sama aja sih dari versi-versi sebelumnya. Kalau dari settingan 12.1 buat MIUI 12.1 Magic ya, limited. Dan dari settingan kayak gini juga sama, clock speednya 2,3 ya, padahal di CPU Z beda 1,96. Di sini Android 10 ya, dipakai Android 10 sudah wajib sih Android 10 dan kernel extended yang terbaru guys. Jadi kayak gitu, dan saya lebih ngerasa lebih stabil ya untuk di penggunaan ini, kecuali di kamera yang tadi ya, tapi sudah di fix di updatean versi keduanya guys. Jadi santai aja. Versi 1 dan versi 2 itu bedanya cuma di kamera yang tadi itu doang ya. Jadi walaupun saya review yang versi 1, performa dan lain-lainnya sama aja kok guys, nggak ada perubahan. Untuk yang lain itu cuma fix bagian flashnya doang. Dan ini lebih stabil, buat ngegame juga enak, buat yang lain-lain notifikasi, fast charging juga lumayan cepat ya. Saya ngerasain nggak lemot-lemot banget kayak yang versi-versi yang lama tuh lemot banget ngecasnya. Tapi ini fast chargingnya aktif logonya ya, walaupun di atas 80% itu agak lemot, tapi itu wajar aja guys. Dan dari settingan kartu, pilihan jaringan juga banyak nih guys. Jadi kayak gini ya, ini enak 4G only bisa, jadi nggak usah takut ini nggak ngebug. Di penggunaan saya masih aman, dan yang lainnya aman juga ya, kayak hotspot juga aman semua. Dan yang sedikit pembedaannya sih saya lihat dari sini ya, dari display, terus di sini ada sedikit dari sistem animasinya agak sedikit berbeda. Control centernya juga lebih banyak sedikit ya, walaupun kalau di penggunaan saya pribadi saya nggak terlalu ngelihat yang kayak gini-gini, karena saya lebih suka untuk yang standar-standar aja sih, males otak-atik. Tapi di sini ada sedikit yang berbeda ya dari control centernya, cuma ya sudahlah. Jadi kayak gitu. Dan di fontnya juga lebih banyak nih guys, sistem font ini fontnya jadi lebih banyak, cuma saya biarin aja pakai yang standar kalau di penggunaan saya. Ini ada lebih banyak pilihan sih dari biasanya, dan ya lumayan. Dan kalau kalian mau cari ketuk untuk bangunkan dan hidupkan juga bisa ya. Ini ada double tap to wake-nya di lock screen ya guys, karena ada yang banyak nanyain bisa ndak ketuk untuk dihidupkan layar. Bisa nih guys, ini ada di lock screen-nya untuk turn off dan menghidupkan layar gak bisanya. Jadi kayak gitu. Dan di home screen juga ada settingannya juga kalau nggak salah ya, di sini double tap to lock screen. Jadi kalian bisa double tap di mana aja di layar kalian untuk mematikan layar juga bisa ya. Jadi kayak gitu, ini sudah lumayan enak. Notifikasi pakai yang Android mantap, bisa balas sambil di status barnya, dan passwordnya juga ada face unlock ya. Dan di face unlock ini bisa lebih dari satu wajah nih guys, kayak gini face 1 ini satu wajah, bisa ditambahkan data lagi wajah, mungkin wajah orang tua, wajah pacar, wajah saudara, wajah siapa aja bisa ditambahkan ya, mungkin kayak gitu bahasanya. Dan untuk di fingerprint sendiri ini cepat banget, responnya enak ya. Kalau menurut saya ini sudah enak buat fingerprint, keamanan lah, ini enak banget. Kita lihat di penggunaan baterai langsung, ini sisa 16% tadi, padahal 18% lah kalau nggak salah. Dan kita lihat, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. oke, ini dia penggunaan saya nih guys. Di sini aktif layarnya 7 jam 50 menit. Standby-nya 9 jam, hampir 10 jam ya waktu standby guys. Dan dari layarnya dapat banyak banget sih ininya, 7 hampir 8 jam guys. Padahal saya di sini sambil ngegame ya. Cuma nanti kita lihat penggunaan game saya berapa. Oke, di sini penggunaan game PUBG Mobile saya hampir 3 jam guys. Jadi kalian bisa nilai sendiri penggunaan layarnya hampir 8 jam dan dapat penggunaan ngegame PUBG Mobile hampir 3 jam. Ini menurut saya sudah enak, buat ngegame juga mantep. Dan nanti kita akan tes di akhir video juga PUBG Mobile di sebentar ya, walaupun baterainya lowbat ini 16%, kita tes juga nanti. Dan untuk yang lainnya di sini kekurangannya nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kalau mau bahasa Indonesia cari parts bahasa Indonesianya sih. Dan
full screen display gesturnya juga normal, ini sudah nggak ada kendala, ini sudah hampir menurut saya hampir fix semuanya, sudah enak performanya. Dan juga untuk lokasi belum saya lihat ini, tapi saya sudah cobain lokasi dan masih berfungsi ya, bisa lah buat driver atau penojol masih normal untuk lokasi ya guys, jangan takut, ini sudah fix enak, stabil lah menurut di penggunaan saya. Dan spesial fiturnya di sini dilepas ya, game turbo, video toolbox, dan ada floating window. Jadi yang ini aja sudah cukup ya untuk nonton video, bermain game ini sudah cukup. Jadi kalau ada yang bilang MIUI kurang enak buat bermain game, sebenarnya salah. Di MIUI 12 gara-gara ada floating window, game turbo ini jadi juga enak sebenarnya nge-game di ROM MIUI ya. Bukan di ROM AOSP Android 10 doang yang enak, tapi di MIUI juga enak karena di AOSP nggak ada floating window-nya guys, itu nggak ada, nggak bisa buka WhatsApp sambil nge-game ya. Ribet kalau di Android 10 AOSP itu harus nge-restart game ya, ujung-ujung begitu pasti restart game, reload gitu. Jadi di sini juga enak kok buat ngegame, nih mantep guys. Dan kita tes buat ngegame ya terakhir ini guys, baterainya lowbat. Oke guys, jadi di sini kita baru aja login untuk di game PUBG Mobile ya. Dan di sini baterai saya tadi 15% sekian yang pada saat saya ngegame. Dan ini sudah lowbat. Dan kita lihat dari settingannya, grafis, dan di sini grafisnya masih bawaan standar sih. Bisa HD, tapi karena memang ini pakai custom kernel ya dari extended, jadi sudah lumayan enak. Tapi kalau kalian mau pakai custom kernel yang lain itu terserah kalian, bebas aja sih. Cuma kalau di bawaan ini sebenarnya sudah enak buat ngegame, mantep. Dan kalian bisa lihat tadi penggunaan baterai dari ngegame sambil sosial media, saya adakan di awal video sebelum ini. Dan dari audionya juga sudah high, jadi ini sudah enak banget sebenarnya standar. Dan kita tes bentar ya. Oke guys, jadi kayak gitu lumayan ya. Dan kita lihat berapa suhunya dari tadi kita ngegame. Oke, suhu baterainya dari tadi 42 derajat ya, dan ngegame hampir 10 menit guys buat satu match ya, jadi lumayan. Dan sisa baterai 15%, tadi dari 15% berkurang 5% doang satu match ya, dengan grafis HD. Jadi kayak gitu review singkatnya guys. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek di deskripsi. Dan untuk kamera MIUI 11 atau 12 itu terserah kalian ya. Cuma saya recommended yang MIUI 11 doang, kayak yang saya pakai ya. Dan kayak gitu doang reviewnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.